Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di Gereja Yesus Gembala. Selamat datang di virtual service pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih atas kasih kebaikan Tuhan yang boleh berlimpah di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah menyatakan diri kepada kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan. Ampunilah segala dosa, kesalahan kami, baik dari pikiran, perkataan, perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, basuh jamah kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sucikan layakkan kami menghadap Engkau, dan biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi setiap kami saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan, Haleluya, Amin. Mari dengan penuh sorak-sorai, mari kita puji Tuhan. Angkat suaramu, angkat tanganmu, mari tepuk tangan sama-sama. Karena Allah yang Maha Kuasa menyatakan diri kepada manusia. Biarlah semua yang bernafas memuji namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai bangsa-bangsa, bersukacita semua umatnya. Allah sumber pengharapan, penuhimu dengan damai sejahtera. Mari angkat suaramu, bersorak-sorai, angkat tanganmu, dan bermazmurlah, angkat suaramu. Dengan gambus dan kecapi, ku menari dengan segenap hati. Angkat tanganmu, kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu Tuhan, Kau ku tinggikan melebihi segalanya, kebesaranmu Tuhan selamanya. amin bagi nama Yesus. Mari sorak-sorai, tepuk tangan bagi namanya yang kudus. Karena Dia Allah yang layak disembah, layak dihormat. Mari katakan sama-sama, sorak-sorai. Bersorak-sorai, angkat tanganmu, dan bermazmurlah, angkat suaramu. Dengan gambus dan kecapi, ku menari dengan segenap hati. Sama-sama kasih setiamu. Kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu Tuhan, Kau ku tinggikan melebihi segalanya, kebesaranmu Tuhan selamanya. Biarlah kuasanya meliputi dunia dan seisinya saat ini. Biar semua yang bernafas memuji namanya dengan heran. Karena Dia yang ajaib, dahsyat dan mulia mau menyatakan dirinya kepada kita. Mari sama-sama dengan penuh sorak-sorai berikan pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah keagungannya di tempat yang maha kudus. Pujilah Dia di tempat yang maha tinggi. Dan gambus dan kecapi, ku menari Dengan segenap hati. Kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu Tuhan, Kau ku tinggikan melebihi segalanya, kebesaranmu Tuhan, mulia namamu, datang kerajaan di bumi dan di surga.
Yesus. Mari kita teduhkan hati kita lebih lagi. Ucapkan syukurmu. Ucapkan rasa terima kasihmu pada Tuhan saat ini. Tuhan, indahkanlah doa kami, Tuhan. Layakkan kami menghadap Engkau. Ya Tuhan, dengar seruan hatiku, indahkan keluh kesahku. Kepadamu Tuhan, ku menunggu di bait-Mu selalu. Berkat kasih setiamu besar, ku sujud menyembah-Mu. Kekudusan-Mu menaungiku, Engkau gunung perlindunganku. Sebab Engkau perisai dan anugerah-Mu memagariku. Dan kami hendak bersukacita selama-lamanya, selamanya bersama-Mu. Ini hati kami, Bapa, indahkan keluh kesah kami. Ya Tuhan, dengar seruan hatiku, indahkan keluh kesahku. Kepadamu Tuhan, ku menunggu di bait-Mu selalu. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Berkat kasih setiamu besar, ku sujud menyembah-Mu. Kekudusan-Mu menaungiku, Engkau gunung perlindunganku. Sebab Engkau perisai dan anugerah-Mu memagariku. Dan ku mau bersukacita selamanya bersama-Mu. Selamanya bersama-Mu. Sekali lagi, Selamanya sama-sama katakan, bersama-Mu. bersamamu, Jesus. Haleluya. Thank you, Worship you. Worship you. Kekudusan-Mu. Holy is your name. Holy is your name. Holy is your name. We sing holy, holy Lord. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Penuh sukacita akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bersukacitalah hai jiwaku, bersukacitalah hatiku, karena Allah sungguh mengasihimu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus
Roh Kudus. Mari sama-sama angkat suara. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, Katakan sama-sama bahagia, memuji Yesus Terima kasih, Tuhan. selamanya. Mari angkat suara sama-sama. Terima kasih Bapa Surgawi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Katakan sama-sama, selamanya bersama dengan. Mari angkat tanganmu lebih tinggi Aku lagi. bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus Sama-sama katakan selamanya untukmu. selamanya. Memuji. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus Kristus yang bertahta. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Juli. Di bulan Juli ini kita punya satu tema, yaitu umat pemenang. Setiap kita diciptakan, disertai, dituntun Tuhan untuk menjadi umat-umat yang menang. Menang atas masalah kita, menang atas segala dosa, menang atas segala pergumulan kita. Biarlah di dalam kehidupan ini kita mengandalkan kekuatan Tuhan untuk mengatasi semua problema yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita ini boleh menang atas segala situasi. Mari kita tunduk kepala, siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Biarlah hamba-Mu boleh berbicara akan kebenaran firman-Mu. Berkati, urapi semua persiapan yang hamba-Mu sudah siapkan. Biarlah umat-Mu boleh diberkati dengan roti hidup itu. Berkati juga hamba-Mu saat menyampaikan. Biarlah hamba-Mu juga diperbarui, dikuatkan. Berkati umat-Mu untuk menerima firman Tuhan dengan tanah hati yang subur, tanah hati yang siap menerima firman Tuhan untuk menjadi umat-umat pemenang yang melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan kali ini saya punya satu tema share firman Tuhan, yaitu pasti menang. Setiap kita pasti menang di dalam Tuhan. Tidak mungkin setiap kita itu tidak menang di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kita. Tuhanlah yang memberikan kemenangan di dalamnya. Kalau kita lepas dari Tuhan, maka kita tidak akan mungkin menang. Maka dari itu kita belajar bagaimana caranya kita pasti menang. Diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami
ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana Paulus menuliskan, setiap kita ini pasti memiliki ujiannya masing-masing. Setiap kita pasti memiliki pergumulannya masing-masing. Tidak ada manusia yang tidak memiliki pergumulan dalam hidupnya. Orang yang tidak memiliki pergumulan dalam hidupnya adalah orang yang sudah tidak hidup. Setiap kita yang hidup itu pasti memiliki pergumulan. Hal yang pertama adalah menghadapi ujian, kita harus mengandalkan Tuhan. Dalam kehidupan kita ini tahu Bapak Ibu Saudara, dalam setiap kehidupan kita, nggak mungkin yang namanya ujian itu tidak datang dalam kehidupan kita. Mungkin bentuknya sama, setiap satu dengan yang lainnya, mungkin ujian keuangan, ujian kesehatan, ujian iman mungkin, ujian kejiwaan mungkin. Dalam kehidupan kita pasti memiliki pergumulan kita masing-masing. Nggak ada orang yang tidak memiliki pergumulan. Masalahnya adalah demikian. Saat kita menghadapi pergumulan kita, bagaimanakah kita menang atas pergumulan kita? Firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Pasti Menang. Kenapa saya beri judul seperti itu? Karena di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Saya ingat sekali saat saya kecil, saya suka film superhero, ada Power Rangers, ada Voltron, ada banyak sekali film-film kartun yang saya suka. Nah, di situ ada seorang atau kelompok orang yang menjadi superhero, dan di film superhero ini mereka itu selama setengah jam itu berperang melawan musuh mereka. Musuhnya silih berganti datang terus. Dan kemudian biasa 15 menit pertama si superhero ini mengalami mungkin kesusahan, kekalahan, dan di 10 menit terakhir superhero ini mulai bangkit, dan kemudian mungkin ada robot yang gede dan akhirnya mengalahkan musuhnya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita ini mungkin mirip dengan film seperti itu. Kita mengalami ujian, mengalami tantangan yang sama hari demi hari. Mungkin kita ini kadang mengalami kekuatan yang mungkin ada dalam kita ini boleh keluar. Mungkin kita juga mengalami keputusasaan. Kadang kita mengalami, aku sudah kalah. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan itu pasti ada kemenangan. Karena dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 15 tadi, Tuhan ini tidak menguji kita melebihi kekuatan kita. Dan setiap kita ini pasti memiliki ujiannya masing-masing. Saya ingat pada waktu saya sekolah, pada waktu playgroup, TK, ujian itu nggak ada. Tetapi pada waktu masuk SD, saya SD kelas 1 ingat sekali. Ujian pertama kali, catur urulan pertama, SD itu diberikan soal, diberikan namanya dan lembar jawab. Di situ saya nggak bisa baca waktu SD kelas 1 cawu 1. Masih kesusahan membaca, saya bingung sekali menjawabnya. Kemudian pada waktu setelah ujian, saya bilang sama orang tua saya, waduh saya kesusahan membaca dan menjawab. Kemudian saya belajar, dan setelah belajar membaca lancar, kemudian satu urulan nilainya mulai membaik, dan kemudian saya akhirnya masuk ke SMP, SMA, universitas, dan kemudian boleh ada sampai sekarang tetap masih belajar. Belajarnya bukan secara pendidikan saja, tetapi juga belajar kehidupan. Nah demikian juga dalam kehidupan kita, mungkin kita sudah nggak sekolah, mungkin kita sudah nggak belajar, ujiannya udah lepas, ujian SD, SMP, SMA, universitas sudah lepas. Tapi kita nggak mungkin lepas dari yang namanya ujian kehidupan dalam kehidupan kita. Ujian kehidupan dalam kehidupan kita ini adalah rencana Tuhan yang selalu membuat kita itu tetap bersandar kepadanya, tetap bergantung kepadanya, dan tetap mengetahui bahwa kita ini adalah orang yang mungkin sangat rapuh dalam kehidupan kita. Banyak orang mengatakan, aku kuat, aku bisa menang, aku bisa mengalahkan segalanya. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, manusia itu sangat terbatas sekali dalam kehidupannya. Seringkali mengalami kelelahan, seringkali juga mengalami dia putus asa. Nah disinilah kita boleh belajar. Bagaimana kita, hal yang kedua adalah dalam ujian ini bagaimana kita menang adalah kita harus kuat bertahan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13b dikatakan demikian. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kalau kita berbicara kekuatan seseorang ini sangat tergantung sekali dengan apa yang dilatih orang itu.
Kalau saya boleh eksperimen sedikit dengan Bapak Ibu Saudara, mari kita coba bagaimana kita bisa menahan nafas kita berapa lama. Mari kita tarik nafas dalam-dalam dan kemudian kita tahan nafas. Dan kemudian berapa lama sih kita bisa tahan nafas? Yuk, 1, 2, 3 kita mulai tarik nafas. Kita tahan. Mungkin ada yang sudah mulai agak bingung, aduh, nafasnya capek. Nah, itu mungkin beberapa orang sudah mengalami yang namanya tahan nafas. Tahan nafas ini sebuah ujian yang tadi saya bawakan. Berapa lama sih kita bisa tahan nafas? Berapa lama sih kita bisa tidak bernafas dalam satu periode waktu? Ini bercerita tentang bagaimanakah ketahanan kita di dalam menghadapi masalah. Kalau kita tadi sudah berlatih nafas, kemudian kita bisa menahan nafas, ternyata ada orang yang bisa menahan nafas dalam ujian, bukan dalam ujian, tetapi dalam Guinness Book of Record, dia ingin memecahkan rekor menyelam tanpa alat bantuan yang ada di sampingnya atau alat bantu lain, dan orang itu bernama Tom Sietas dari Jerman. Rekor dia tahan nafas di dalam air adalah 22 menit 22 detik. Mungkin tadi kita tahan nafas itu mungkin sekitar 10 detik aja. Orang ini, Tom Sietas, bisa tahan nafas selama 22 menit 22 detik tanpa alat bantu nafas. Dan itu dia pecahkan rekor dunia menyelam tanpa alat bantu di tahun 2012. Rekor menyelam tanpa alat bantu oleh kategori pria. Dan kemudian ada seorang wanita yang bernama Caroline Meyer, tahun 2009, dia menyelam selama 18 menit 32 detik. Lama banget ya dibandingin kita ya. Bagaimana sih orang seperti Tom Sietas, Caroline Meyer itu melatih dirinya untuk bisa tahan nafas lama? Dia tentu saja tidak berlatih sekali, tetapi dia berkali-kali. Dia menyelam, dia juga muncul kembali, dia tahan nafasnya, dan itu berulang-ulang sehingga dia menjadi pribadi yang kuat untuk menahan nafas, dan dia bisa memecahkan rekor. Ilustrasi yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Saya punya 2 karet di sini. Di tangan saya ini adalah karet yang sintetis, dan kemudian yang ini adalah karet yang biasa yang diambil dari bukan sintetis. Nah, ujian kita dalam kehidupan kita, ini kita bagaikan karet. Sama Tuhan kita ini seringkali tarik, sampai titik kita bisa meregang. Inilah dalam kehidupan kita seringkali sama Tuhan diuji. Bagaimana kita ini menjadi pribadi yang fleksibel, pribadi yang berserah, pribadi yang ikut akan rencana Tuhan. Nah, saat kita capek, seringkali adalah kita ini mengandalkan diri kita dan kita tidak mengandalkan Tuhan. Dan kemudian saat kita mulai mengandalkan diri kita berkata, aku bisa, aku kuat, aku mampu menjadi diriku yang lebih baik. Dan ujian itu seperti ini. Hancur kita. Kenapa? Karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita. Kita terlalu mengandalkan apa yang bisa kita mampu. Dan kita melupakan Tuhan. Oleh karena itu kita butuh menjadi pribadi yang kedua. Pribadi yang karet sintetik ini. Di mana karet sintetik ini bukanlah tersusun atas karet murni, karet alami. Tapi ada tambahan-tambahan bahan yang ditambahkan supaya karet ini jauh lebih lentur. Nah, inilah gambaran kita saat kita bersama Tuhan. Kita menjadi karet yang lebih kuat, kita menjadi karet yang mungkin ditarik, dicobai, diuji dalam berbagai masalah, kita masih bisa melakukan sesuatu yang kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita kuat bertahan di dalam ujian kita adalah kita ini berserah dalam Tuhan. Kita ini mengandalkan Tuhan. Banyak orang dalam ujian hidupnya, dia ini mengandalkan kekuatannya. Aku mau berlatih, aku mau bertahan, aku pasti bisa. Dimotivasi terus, dia mencari motivasi-motivasi dari dunia. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia makin lama makin merasa capek. Dia makin lama makin merasa lelah dalam kehidupan ini. Dan akhirnya suatu saat seperti karet tadi putus. Saat dia apa? Saat dia mengandalkan dirinya sendiri.
Tetapi saat kita menjadi pribadi yang kedua seperti karet sintetik tadi, di mana kita melibatkan Tuhan dalam pergumulan kita, permasalahan kita, bahkan kita mempersiapkan diri kita untuk berserah di hadapan Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ada kekuatan baru, ada kemenangan di dalamnya. Kalau kita menjadi pribadi yang disertai Tuhan, apa sih yang tidak bisa kita taklukkan? Tentu saja ini tidak bercerita mengenai bagaimana kehidupan kita secara jasmani saja. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang saya ingin bawakan adalah apa sih pasti menang itu? Pasti menang ini menjadi sesuatu bagian dalam kehidupan kita yang mungkin kita sering salah tangkap. Orang seringkali mendengarkan kesaksian, saya lepas dari narkoba, saya lepas dari hutang, saya dibebaskan dari segala yang menjerat saya oleh karena Yesus. Bisa jadi yang namanya Tuhan itu memberikan kekuatan, memberikan kemenangan dalam kehidupan jasmani, jiwani kita. Tetapi bayangkan Bapak Ibu Saudara, banyak juga orang yang lepas dari mungkin hutang, dari narkoba, dari mungkin pergumulannya, hanya dengan dia memotivasi dirinya. Lalu apa bedanya Tuhan dengan motivasi-motivasi yang ada di dalam dunia ini? Bedanya jauh sekali Bapak Ibu Saudara. Bayangkan seorang yang mungkin lepas dari pergumulannya dia, akan dia terikat oleh narkoba. Dan kemudian satu kali dia jatuh kembali, dia butuh motivasi kembali. Tuhan juga melakukan hal yang sama. Artinya setiap kita yang hidup dalam kehidupan ini pasti sering kali jatuh bangun dalam pergumulan kita. Bedanya adalah demikian. Saat orang sudah ada di ambang, dia tidak bisa dibantu, tidak bisa untuk lepas, Tuhanlah yang bekerja di situ. Saya bawakan cerita mengenai kakek saya. Kakek saya ini umurnya sampai sekitar 77 tahun. Di umur yang ke-74 dia divonis kanker, dan pada waktu dilihat di biopsi ternyata kankernya dideteksi sudah masuk dalam stadium lanjut, stadium 3, dan itu waktunya cepat sekali. Pada satu kali perjalanan, saya pernah bercerita sama kakek saya, "Kong, percaya sama Yesus. Di dalam Yesus ada surga, ada kehidupan kekal." Pada waktu itu berapa lama itu sebelum dideteksi kanker, dan itu merupakan kisah yang mungkin akan membuat kita mengerti apa sih pasti menang. Pada waktu saya bercerita itu, saya nggak punya tendensi apa-apa selain saya memberitakan mengenai kasih Yesus yang melepaskan. Saya waktu itu masih kelas 4 SD atau 3 SD. Dan kemudian berjalannya waktu, 6 tahun setelah pembicaraan saya itu, engkong saya dideteksi dan dia didiagnosa dia mengalami kanker. Dan pada waktu engkong saya ini mengalami kanker, yang terjadi adalah engkong saya ini ternyata pada waktu dia sakit kanker, dia memutuskan diri untuk dibaptis. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu engkong saya dibaptis, engkong saya percaya Tuhan. Dan saat dia percaya sama Tuhan, dia tidak disembuhkan dari kankernya. Kalau di sini di mana letak kemenangannya, Pak? Kalau ada orang sudah percaya sama Tuhan, sudah menyerahkan hidupnya sama Tuhan, sudah beriman sama Tuhan, tapi tetap nggak lepas dari pergumulannya. Ini saya mau ceritakan adalah demikian. Seringkali kita anggap Tuhan sebagai pribadi yang harusnya mengikuti rencana kehendak kita. Mungkin kita sekarang sedang bergumul dalam keuangan kita, dan kita bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku sedang bergumul dalam masalah keuangan. Aku percaya bahwa di dalam nama-Mu pasti ada kemenangan. Maka keuanganku akan beres di dalam nama Yesus." Bisa terjadi Tuhan berikan kemenangan di dalam keuangan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit berkata, "Tuhan, aku butuh kesembuhan." Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Mungkin Tuhan bisa beri mengenai kesembuhan itu, karena Tuhan juga bekerja melalui mujizat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saat Anda sudah dilepaskan dari beban hutang, mungkin pergumulan keuangan, kesakitan, nextnya akan muncul lagi kesakitan yang lain, pergumulan keuangan yang lain, pergumulan hidup yang lain. Dan itu bisa juga diberikan kemenangan oleh kekuatan-kekuatan di luar Tuhan, kekuatan pribadi, kepandaian, hikmat. Itu juga bisa menyelesaikan itu semua. Tuhan jauh melampaui dari itu. Apa yang gak bisa diselesaikan oleh kekuatan di luar Tuhan? Saat maut sudah menjemput. Ceritanya gini, ada orang, dia ikut KKR,
Dia sudah mati, pada waktu didoakan oleh hamba Tuhan, dia bangkit. Ya pasti orang ini juga mati lagi nanti. Kalau kita bersandar, kita mempunyai pemikiran yang salah mengenai pasti menang, maka yang terjadi kita akan kecewa sama Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 dan 57 dikatakan demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum ini dikatakan celakalah manusia kalau hanya mengandalkan Tuhan untuk kehidupan jasmaninya dan tidak percaya akan kebangkitan Kristus yang melepaskan kita dari jerat maut. Justru yang paling mengerikan dalam kehidupan kita bukanlah yang sementara ini. Kita mungkin dalam dunia ini bisa mengalami yang namanya kelemahan, kesakitan. Bayangkan bagaimana Yesus menceritakan mengenai Lazarus, orang yang miskin dengan orang yang kaya dalam jubah ungu yang tidak disebutkan namanya. Orang yang dalam jubah ungu sepertinya mengalami kemenangan dalam hidupnya. Dan Lazarus sepertinya mengalami kekalahan yang total dalam hidupnya. Lazarus gak punya apa-apa, dia berborok. Yang namanya rasa gatal itu ternyata Bapak Ibu Saudara itu mengganggu sekali loh. Ada saya satu kali melihat orang di dalam tayangan TV, dia katakan ternyata rasa gatal itu mengganggu sekali. Dan itu berefek kepada kejiwaan. Sama seperti yang saya lakukan sekarang. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalami rasa gatal-gatal pada waktu saya garuk-garuk secara sengaja ini. Lazarus nampaknya mengalami kekalahan total dalam kehidupannya. Tapi setelah mati, apa yang terjadi? Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham yang tenang. Yang di situ ada kedamaian. Dan kemudian orang kaya yang nampaknya menang di dalam kehidupannya, dia bisa pesta, dia bisa menikmati kesenangan, dia punya keluarga baik, dia punya rumah baik, dia punya anjing banyak, bahkan anjing yang bagus-bagus, makanannya lebih mewah dari Lazarus. Bayangkan apa yang terjadi sama orang kaya itu. Dia masuk di Hades, tempat pembuangan, tempat penantian kepada maut yang kekal. Siapa yang menang? Nah, dari cerita ini kita bisa tangkap, kalau kita tahu bahwa apa itu pasti menang adalah kita jangan melihat kehidupan dunia kita. Seringkali dalam kehidupan kita, kita boleh mengalami pergumulan, kita boleh mengalami yang namanya kesusahan, kita boleh mengalami yang namanya tidak baik dalam kehidupan jasmani ini. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap berjuang dalam kehidupan ini untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mengasihi orang, pribadi yang menjadi berkat bagi orang. Kita jangan menyerahkan keadaan. Kita pasti menang itu bukanlah bercerita mengenai, ya sudahlah hidup ini berserah aja. Toh aku melakukan apa aja juga percuma, toh akhirnya nanti aku di surga. Enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Pasti menang artinya dalam kehidupan kita ini menjadi pribadi yang diubahkan, pribadi yang utuh, pribadi yang mengerti bagaimana Tuhan membentuk kita. Sehingga kita ini menjadi orang-orang menang. Pasti menang Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir. Saya tutup dengan ayat ini. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya ulang. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saat kita dicobai, Tuhan sudah kasih jalan keluarnya. Saat kita diuji secara materi, secara keuangan, secara pekerjaan, Tuhan sudah kasih jawaban untuk itu. Saat kita diuji dalam kejiwaan kita, Tuhan sudah kasih jalan keluarnya. Saat kita diuji dalam apapun, Tuhan sudah kasih jalan keluarnya. Termasuk ujian terakhir kita saat kita nanti mengembuskan nafas terakhir, Tuhan sudah beri tempat yang terbaik. Karena dikatakan di tempat Bapakku banyak rumah. Kalau kita tahu, kita pasti menang karena ada Tuhan yang memberikan jalan keluar. Maka serahkan hidup kita di dalam Dia supaya kita ini makin tahu bahwa yang mengendalikan kehidupan kita adalah Tuhan. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, latihlah kita selalu tekun di dalam Tuhan. Kita tahu kekuatan kita berasal dari Tuhan, makin sering berdoa,
Makin sering kita bersandar sama Tuhan. Jangan banyak berkata, aku bisa, aku bisa. Berkata, kalau Tuhan menghendaki, maka Tuhan memberikan kekuatan untuk aku melakukan sesuatu di dalamnya. Dan hadapi masalah kita bersama Tuhan. Justru dalam masalah kita, jangan tinggalkan Tuhan. Siapa yang menghadapi masalah saat ini, saya pastikan kita bisa menang dengan catatan. Saat kita mau mengandalkan Tuhan, saat kita mau bawa Tuhan dalam problema kita, dan bukan melihat problema kita, tetapi melihat yang besar, sehingga masalah kita jadi kecil, dan kita bisa mengatasi segala masalah yang ada di hadapan kita. Jangan patah semangat, karena kasih-Nya itu mengurapi kita, memberkati kita, memulihkan kita, untuk kita menjadi pemenang. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati, untuk kita berdoa. Bapak, terima kasih pada kesempatan kali ini, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk kami ini percaya akan kasih kemenangan-Mu. Berkati kami dalam pergumulan kami. Kami tahu bahwa setiap apa yang kami lakukan itu ada kemenangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap kami ini boleh menerima berkat rahmat-Mu. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita aminkan doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluarga-Mu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan harapan kekal. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman yang sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, terimalah berkat anugerah, pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus di dalam kehidupanmu sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ibadah sudah selesai. Biarlah kita boleh tetap menang di dalam Tuhan, andalkan Dia dalam segala permasalahan kita. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.